dipakai sami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad yang telah mengatakan dalam kita semua. Berikutnya acara yang ketiga adalah kata sambutan dari Ketua DPR Kabupaten Pindrang. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini, di sekian banyak urusan-urusan dunia kita, aktivitas keduniawian kita tinggalkan semua itu dalam rangka menerima seruan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Dan lembaga kita alhamdulillah melalui LP2KS telah mengundang kita secara khusus dan sangat mengharapkan kedatangan kita semua di taman-taman surga ini. Maka berbahagialah kita bisa memenuhi undangan itu. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kita semua, guru kita semua, Ustaz Yusran Ansar Al-Simahullah Ta'ala, yang telah berkenan untuk menundangan kita semua, membersamai kita semua di tempat ini dalam rangka mendapatkan faedah-faedah terkait dengan keluarga. Kita ketahui bahwa keluarga adalah merupakan satu unit, satu bagian dasar dari peradaban Islam yang akan kita bangun dan kita impikan bersama. Keluarga adalah madrasul ula, tempat pembinaan, pendidikan, tarbiyah pertama bagi generasi kita ke depan. Olehnya itu Islam sangat konsen dengan persoalan-persoalan yang target dengan kerumah tanggaan, dengan keluarga. Dan alhamdulillah lembaga kita Wahda Islamiyah sejak awal didirikannya telah memberikan perhatian
yang khusus, bagaimana pembinaan keluarga-keluarga kita. Bagaimana di sana lahir ya ar-rijalud da'wah yang kemudian bisa meneruskan risalah dakwah ini. Bagaimana di sana di keluarga-keluarga itu ya lahir keluarga-keluarga yang senantiasa mendambakan untuk ya tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang ini singkat saya sampaikan, bagi ikhwah pengurus yang belum hadir tolong dihubungi dan dihadirkan, karena ini penting sekali bagi dakwah kita. Karena tentu ya suami istri yang telah mengikrarkan diri, yang telah bersepakat ya untuk kemudian berjuang bersama di agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin dan percaya di situ godanya besar. Maka kita harus satu pemahaman, satu visi misi, satu frekuensi di dalam menjalankan aktivitas dakwah ini. Karena kalau satu sisi saja, maka tentu gerak dakwanya, langkah-langkah dakwanya kan tidak sebagaimana ketika pasangan suami istri ini betul-betul satu pemahaman. Karena sebagai keluarga pejuang, aktivis dakwah, tentu kita sangat pahami bahwa di dalamnya pasti akan ada riak-riak, ada saja gesekan-gesekan, ada saja ya keles dan sebagainya. Maka tentu kita butuh ilmu untuk itu. Dan alhamdulillah ya pada siang hari ini mari kita menjadi bagian dari orang-orang yang terbaik bagi keluarganya, orang-orang yang terbaik bagi pasangan-pasangannya, bagi keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi pertemuan majelis kita ini dan senantiasa memberikan kita faedah yang bisa kita jadikan sebuah bahan untuk kita bisa mengarungi kehidupan kita di keluarga kita masing-masing. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada panitia pelaksana yang telah memediasi kita, memfasilitasi kita dari LP2KS, dan kepada para undangan, para ikhwah, akhwat, bapak ibu yang telah hadir memenuhi undangan ini. Kami syukran wa jazakumullahu khairan. Demikian sambutan ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Begitu yang tadi disampaikan dari Ketua Dewan Islam. Berikutnya adalah garanti. Jadi kami harapkan semua peserta untuk konsentrasi karena waktu kita ini kurang lebih 1 jam. Yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Dr. Hadius Isra Nasr Jemaah. Kata beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para asatidzah
ustadzat, ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di hari Sabtu 3 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kami berkesempatan hadir di tengah-tengah asatidah dan ikhwas sekalian untuk ziarah fillah dan saling wasiat-mewasiatkan tentang agama yang kita cintai ini. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, Ketua DPD ya Ustadz Asri, kita setelah bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memfasilitasi kita untuk bisa bertemu di sini. Anfa'un nas man makkanaka an tazra'a fihi khaira. Orang yang paling bermanfaat bagi kita adalah orang yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menanamkan kebaikan untuknya. Karenanya kami berterima kasih ya kepada seluruh asatidah yang telah mengundang, dan secara khusus Ustaz kita Sayyid Tasdiq hafizahullah, beliau yang pertama kali menawarkan untuk datang kembali berziarah di tempat ini. Walaupun kami sebenarnya sangat yakin ya, ikhwah di DPD Pindrang ini Masya Allah sudah sangat cukup dengan keberadaan para asatidah yang ada di sini. Dan setahu kami kegiatannya juga kegiatan taklim ya begitu rutin dengan keberadaan para asatidah, alumni-alumni Medina ya, alumni Qasim, mungkin juga alumni Stiba, Masya Allah bertebaran di sini. Maka kalau ada undangan seperti ini hanya untuk sekedar memberikan kesempatan untuk berziarah sebenarnya ya, untuk ketemu kembali ya, dan ini adalah satu bagian ibadah juga yang sangat dicintai oleh Allah. Ziarah fillah, iltiqa, ketemu karena Allah, dan juga nanti berpisah karena Allah, berjulus ya, mujalasah, bermajlis karena Allah Subhanahu wa taala, dan saling berziarah. Dan ini adalah bagian wujud saling cinta mencintai karena Allah, yang merupakan majlis-majlis yang akan menjadi kebanggaan di hari kiamat kelak, dan Allah sendiri yang akan membangga-banggakannya di hadapan para makhluk-makhluk atau para hamba-hamba yang lainnya. Dalam kesempatan siang ini kami akan bahas tentang menjadi yang terbaik bagi keluarga. Sebenarnya judul pertama yang ditawarkan, jika pasangan Anda tidak sebagaimana yang dibayangkan, gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini anak kurang suka judul yang seperti itu ya, karena insya Allah semua pasangan kita sebagaimana yang kita bayangkan sebelumnya ya, sebagaimana yang kita harapkan, bahkan lebih ya. Jadi anak sampaikan sama Ustaz Said, kalau gitu cari pemateri saja yang lain mungkin ya, atau kalau kami diminta mungkin cari judul-judul yang sederhana ya, karena kami juga bukan spesialisasi dalam taklim sakinah sebenarnya ya. Dan alhamdulillah diberikan judul yang sederhana ini ya, tapi insyaallah dia juga bermanfaat untuk kita saling ingat-ingatkan menjadi orang yang terbaik. Sebelum kita bahas, ada beberapa kaidah yang penting untuk kami ingatkan. Yang pertama,
bahwa kita memang diperintahkan untuk berusaha menjadi yang terbaik. Kita diperintahkan untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus memiliki ulul himmah, obsesi yang tinggi. Tidak boleh cita-cita yang rendah. Dan cita-cita yang paling tinggi tentu saja bagi kita lah cita-cita akhirat, ya. Jadi sebenarnya banyak manusia juga punya obsesi tinggi, tapi salah dalam memahami apa sebenarnya cita-cita yang paling tinggi. Begitu banyak orang angan-angannya adalah angan-angan dunia yang singkat ini. Adapun seorang muslim, angan-angannya itu melampaui jangkauan dunia yang terbatas ini. Dia adalah obsesinya obsesi akhirat. Cita-citanya adalah untuk menjadi terbaik di sisi Allah. Maka seharusnya cita-citanya menjadi terbaik di sisi Allah di akhirat. Karena kalau di ukuran duniawi belumlah dikatakan yang terbaik. Maka setiap kita wajib untuk berusaha menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, musara'ah, musabaqah dalam kebaikan. Ada. Dan Nabi kita SAW mengatakan, idza sa'altumullah fas'alu minhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Jika kalian minta kepada Allah, maka jangan tanggung-tanggung untuk meminta kepada Allah, karena Allah itu tidak lemah untuk mengabulkan semua yang kita minta. Makanya ketika sahabat mengatakan, ketika mendengarkan bahwa semua doa pasti diterima, sahabat mengatakan, idzan nuksir, kalau begitu kita perbanyak doa. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahu aksar, Allah lebih banyak lagi pemberiannya dan yang disiapkan dari semua yang kita minta. Maka jamaah sekalian, ketika kita minta kepada Allah dengan apa saja, maka harus menjadi permintaan yang paling utama, permintaan yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Karena inilah surga yang terbaik dan surga yang pertengahan, surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita berusaha menjadi manusia yang terbaik. Kemudian hal yang kedua yang patut kita syukuri kepada Allah, ini kita singkat-singkat saja ya, karena waktu terbatas. Hal yang kedua adalah merupakan rahmat Allah kepada kita, dan ini juga adalah hikmah Allah yang maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya, bahwa manusia terbaik di sisi Allah itu tidak satu model, tidak satu bentuk, sehingga kita semuanya punya peluang jadi manusia yang terbaik di sisi Allah, entah dalam bentuk-bentuk tertentu atau mungkin dalam banyak bentuk. Dan sangat beruntung orang yang bisa menjadi terbaik dari seluruh sisi yang ada. Makanya kalau kita baca tentang khairun nas khairukum dan dalil-dalil yang semacam ini, manusia yang terbaik, orang yang terbaik di antara kalian, ternyata kita dapatkan begitu banyak jenisnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini umumnya kita semua bisa ini. Tapi mungkin ada yang mengatakan, kualitas saya masih rendah dalam masalah ini. Ada peluang yang lain. Khairukum, atau disebutkan ya, ayun nasi khair, siapa manusia yang terbaik,
Lalu Nabi kita SAW mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umur, banyak kebaikannya, baik amalannya. Ini juga peluang bagi kita yang panjang umur, isi dengan amal-amal baik untuk menjadi manusia yang terbaik. Khairukum ahsanukum qada'a. Orang yang paling baik di antara kalian yang paling bagus cara bayar utangnya. Ini juga peluang menjadi manusia yang terbaik, dengan membayar utang tepat waktu atau membayar utang lebih daripada yang kita pinjam selama tidak ada kesepakatan sebelumnya. Dan juga di antara manusia yang terbaik adalah ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Ada sebagian kita yang mungkin tidak terlalu istimewa solat lailnya, tidak terlalu istimewa puasa sunnahnya, tapi Nabi kita SAW mengatakan, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Seorang hamba kadang dengan akhlaknya yang baik bisa menandingi, menyaingi, menyamai orang yang rajin solat sunnah tengah malam dan rajin puasa sunnah pada siang hari. Jadi ada orang yang tidak terlalu istimewa ibadah-ibadahnya, tapi dengan akhlaknya dia bisa menjadi manusia yang terbaik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian seterusnya. Apa yang kita akan bahas ini salah satu juga peluang untuk menjadi manusia yang terbaik, yaitu menjadi manusia yang terbaik untuk keluarga kita. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ummul Mukminin, istri Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, ya, sebelum kita bahas muqaddimah yang ketiga, hal yang patut menjadi keyakinan kita adalah al-khairu makhtarahu Allahu laka. Yang terbaik itu apa yang Allah pilihkan untuk kita. Apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik. Makanya sebagian salaf kadang ketika berdoa lalu ternyata yang diberikan berbeda dengan apa yang dia minta, maka dia sangat senang. Karena dia mengatakan, apa yang saya minta itu sangkaan saya bagus untuk saya, dan apa yang Allah berikan itulah yang Allah pilih dan Allah beritahu kepada saya secara tidak langsung bahwa itulah yang terbaik bagi kamu. Maka demikian pula dalam masalah pasangan ini, setiap kita wajib untuk meyakini bahwa apa yang telah Allah pilihkan dari pasangan kita dialah yang terbaik untuk kita. Maka kita harus mensyukuri nikmat Allah tersebut dan menunaikan amanah dan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang mengatakan, bukankah ada yang dinamakan dengan takdir baik dan takdir buruk? Al-qada khairihi wa syarrihi, ya, antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah yang baik dan yang buruk. Mungkin pasangan saya inilah takdir buruk saya, ya. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu, dan ini saya imani, tapi ini saya imani sebagai takdir buruk bagi saya. Ya, perlu dijelaskan bahwa takdir Allah semuanya baik, tapi istilah khairihi wa syarrihi dan istilah wa nabluukum bil khairi wasyarri wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan yang tidak baik dan yang baik, itu maksudnya tidak baik menurut kita,
Adapun apa yang ditetapkan Allah itu baik, cuma kadang menurut kita itu tidak baik. Ya, karena itu takdir yang dikatakan takdir baik dan takdir yang buruk itu menurut kita padahal semuanya bagus di sisi Allah. Wasyarru laisa ilaik. Makanya di antara doa kita mengatakan yang tidak baik tidak pernah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hadis ini hadis yang sangat mulia yang pernah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat Tirmidzi yang kita pilihkan ini riwayat yang paling lengkap, ya kan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud tapi tidak ada lafaz yang seperti ini, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah tapi dengan lafaz sepotong saja, khairukum li ahlihi. Adapun lafaz tambahan wa ana khairukum li ahli, ini lafaz yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Ada dua hal yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Pertama, beliau mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Dan potongan yang kedua, wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Apa yang dimaksud dengan ahl? Ya, tadi qari kita telah membaca qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa yang dimaksudkan al-ahl? Al-ahl adalah istri dan anak-anak kita dan keluarga secara umum. Bahkan kadang satu kampung, satu kabilah itu bisa juga menjadi bagian ahl kita. Jadi kalau mau diartikan lebih luas, qu anfusakum wa ahlikum nara, bagi kita yang punya tanggung jawab di daerah ini, maka kita punya tanggung jawab untuk menjaga diri kita dan orang-orang kampung kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam konteks kekeluargaan, maka kalau kita mau persempit, maka yang dimaksudkan ahl adalah pasangan kita dan anak-anak kita. Ini yang kita mau tekankan, pasangan kita dan anak-anak kita. Entah kita sebagai seorang suami ataupun kita sebagai seorang istri. Walaupun tentu saja khitab sasarannya kepada suami lebih ditekankan, tapi tentu saja bagi istri juga harus melakukan hal yang sama. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk istrinya dan anak-anaknya. Dan Nabi kita SAW ketika bersabda dengan sabda ini, beliau tidak sekadar ucapan saja, bukan sekadar ajakan saja, bukan sekadar motivasi saja, tapi sebagaimana biasanya beliau adalah teladan kita dalam segala sesuatu. Sebelum beliau ajak, sebelum beliau motivasi, beliau adalah orang yang telah dahulu mempraktekkan apa yang beliau nasihatkan itu, apa yang beliau sabdakan itu. Dan kita sebagai da'i ini harus menjadi tazkir bagi kita semuanya, karena ini mungkin termasuk bahan dakwah yang sering kita ceramahkan. Jangan sampai mad'u kita, objek dakwah kita, orang-orang yang merupakan audiens dakwah kita, orang yang selalu dengar ceramah-ceramah kita, justru lebih dahulu merasakan dan mempraktikkannya daripada kita. Dan jangan sampai kita tidak merasakan hal itu di antara kita. Kawan sekalian, pertanyaannya tentu saja, dalam hal apa kita menjadi yang terbaik untuk keluarga kita? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ada berapa poin-poin yang kami mau sebutkan? 7 poin paling tidak, ya, sebagai pengamalan atau aplikasi praktis tentang hadis ini.
bagaimana menjadi manusia yang terbaik untuk keluarga kita. Dalam 7 hal minimal. Nanti bisa ditambahkan ya. Kalau ada yang ditambahkan, kalau ada yang bisa tambahkan jadi 10 nanti, Masya Allah. Yang pertama, dalam muasyarah bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah, berinteraksilah dengan mereka dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling lembut. Ini yang pertama jamaah sekalian. Suami dan demikian pula istri, ya, karena istri juga sebagaimana Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi ma 'alaihinna bil ma'ruf, baginya kewajiban apa yang juga merupakan haknya dengan ma'ruf. Menjadi orang yang muasyarah terbaik dengan pasangan kita. Dan dalam riwayat dikatakan adalah yang paling lembut kepada keluarganya dengan perkataan dan perbuatan, ya, dengan perkataan dan perbuatan. Mari kita menjadi orang yang ketika berbicara dengan keluarga kita berkata dengan perkataan yang paling lembut, yang menyenangkan hatinya, menenteramkan jiwanya, yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh pasangan kita. Jangan sebaliknya, ya. Kita berkata-kata yang manis sekali, Masya Allah, dengan orang lain, dan memang kita juga dituntut untuk itu. Wa qulu linnasi husna. Kita diperintahkan untuk berkata yang baik selalu kepada seluruh manusia. Tapi seharusnya ada skala prioritasnya. Kepada seluruh manusia kita berkata baik, tapi orang yang paling baik cara kita berkata dengannya adalah keluarga kita, istri kita, atau suami kita, dan anak-anak kita. Kadang ada sebagian orang untuk membedakan antara kepada siapa dia ajak bicara atau kepada siapa dia ajak bicara adalah dengan melihat lembut tidaknya dia berbicara. Kalau ada orang baku teleponan lalu dia lembut-lembut bilang ini sama orang lain ini, ya. Tapi kalau keras-keras agak marah-marah, bilang ini sama keluarganya ini, ya. Karena biasa dia kalau sudah keluarganya bilang apa lagi, kenapa, ya. Tidak sabaran, ya, dan kadang ada bentuk dia bosan, ya, dan marah-marah kepada keluarganya. Tapi kalau lembut-lembut sopan sekali bilang ini bukan kepada keluarganya, ya. Sehingga ya sebagaimana yang pernah diceritakan oleh salah seorang ustaz, ketika dia salah telepon, ya lembut-lembut, ya sampai keluarganya kaget, kenapa lembut sekali nih, ya. Lalu ternyata salah telepon, ya. Bukan dia semua yang dia tujukan. Waliyadzubillah, ya. Ini tentu saja suatu hal yang sangat-sangat disayangkan, ya. Termasuk dalam berkomunikasi via medsos, ya. Ini menjadi masalah bersama, ya, wallahul musta'an. Dan yang sangat disayangkan jika ini kadang bukan menjadi konsumsi awam, tapi juga pada para duat, para ahli dakwah. Mereka jatuh dalam fitnah-fitnah medsos dengan berinteraksi dengan bukan keluarganya yang halal, dengan hal-hal yang begitu sopan, lembut, indah semuanya bahasanya, lalu datang giliran kepada orang yang paling berhak untuk mendapatkan kehangatannya, kelembutannya, kata-kata manisnya, justru dia tidak tunaikan. Ini fitnah, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Marilah kita bermuasyarah kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik, dengan kata-kata dan dengan perbuatan-perbuatan kita. Yang kedua,
termasuk bagian dari khairukum li ahlihi, adanya sifat yang disebut dengan sifat at-taghaful. At-taghaful. Apa itu at-taghaful? Dari kata-kata ghaflah, kelalaian, dan kadang tidak tahu, ya. Tapi taghaful artinya sengaja lalai dan sengaja tidak tahu. Maksudnya bagaimana? Bahwa kadang terjadi di antara kita, wajar sebagai seorang manusia biasa, ada kesalahan tutur kata dari pasangan kita yang keliru, ya, atau perbuatan-perbuatannya yang tidak disengajai. Hal yang bisa ditolerir dimaafkan dan kita tidak persoalkan, taghaful, ya. Dan ini sebenarnya sifat kita kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan dan Dia Maha berhak menghukum hamba-hambanya yang melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa banyak dosa-dosa kita yang Allah Subhanahu wa taala tajawaza an sayyiatina. Allah melupakan dan membiarkan dan menjadikan dia pergi begitu saja tanpa Allah muakhadah. Makanya dalam hadis tentang orang yang akan menjadi penghuni surga yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, ketika diperlihatkan amalan-amalannya, dia begitu takut dan dia mengatakan, mana dulu, ya. Dan ini secara umum, ya, para hamba-hamba juga semuanya, dia mengatakan, mana dulu amalan-amalan dosaku, ya. Sebenarnya kita ini dosa kita banyak yang kita sudah lupakan, dan sebagian dosa kita yang kita masih ingat kelak nanti akan ditampilkan dan sebagiannya tidak ditampilkan. Maka kita akan bertanya, kemana dosa-dosa tersebut? Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah melepaskannya, melupakannya. Bukan Allah lupa, tapi Allah Subhanahu wa taala menghapuskannya dari catatan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Jika itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk ditaati secara mutlak dan tidak boleh bermaksiat sedikit pun kepadanya, maka bagaimana lagi dengan kita sesama hamba yang ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari seseorang, maka kita harus sadar bahwa itu juga kadang terjadi dari diri kita. Kita semuanya adalah hamba-hamba yang kadang salah dan sering lupa. Maka sangat baik ketika kita sengaja melupakan hal yang tidak perlu dipersoalkan, ya. Biasa ada salah ucap, ada kadang hal yang tidak sengaja dilupakan, ya. Dan ini satu sifat yang sangat mulia, ya. Dan dalam berukhuwah ini juga sangat penting, ya. Kenapa kadang terjadi kekeruhan dalam berukhuwah? Karena ada masalah-masalah kecil yang kita mau persoalkan menjadi besar. Padahal seandainya kita berjiwa besar, orang yang berjiwa besar adalah orang yang bisa memaafkan hal yang kecil itu. Bahkan dia mendoakan saudara-saudaranya. Maka itu juga yang harus ada pada kita-kita ini. Mari kita berjiwa orang yang selalu taghaful, dan ini di antara kebaikan kita kepada pasangan kita. Dan katanya ini biasa ada pada pasangan-pasangan yang baru saja. Sayang pasangan lama tidak lagi banyak yang memiliki sifat taghaful, ya. Alaysa kadzalik? Begitu, ya? Iya. Katanya kalau pengantin baru, ya, berjalan bersama, ya, tiba-tiba pasangannya terantuk batu, langsung kenapa gitu, ya? Kasihan sekali. Bilang hati-hati ki, ya. Tapi kalau sudah pasangan lama, dia bilang, mana matamu, ya? Masa begitu batu besar di depan tidak kamu lihat, ya. Wallahu musta'an, ya. Mana kata-kata indah yang pernah dia ucapkan pada awal-awal kali bersama, ya. Ini kita mau istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Tidak ada bedanya pengantin baru dan pengantin lama, ya. Ini di antara contoh taghaful, ya. Kita kasihan, ya. Kita bantu, ya. Jatuh kita angkat, jangan justru dia sudah jatuh kita marah-marah lagi, ya.
kita tambahi lagi rasa sakit yang dia sudah rasakan. Ini contoh kecil yang dinamakan dengan taghaful. Apatah lagi ya, terutama yang kita maksudkan dalam masalah-masalah yang sifatnya duniawi ya, masalah-masalah duniawi. Kalau masalah-masalah akhirat tentu saja hak Allah selalu kita angkat dan kita perlu ingatkan merubah kemungkaran dengan cara yang terbaik. Tapi kalau masalah-masalah dunia, hak-hak kita yang kadang terlupakan dan belum tertunaikan dengan baik, maka disinilah tempatnya untuk kita memiliki sifat at-taghaful ya. Dan ini tentu saja diharapkan dari dua belah pihak ya, dua belah pihak. Karena kalau tidak seimbang, maka ini ada unsur kezaliman di dalamnya, perlu diingatkan. Kemudian yang ketiga adalah al-ghirah min ghairi su'iz dzan. Al-ghirah min ghairi su'iz dzan. Di antara bentuk khairukum li ahlihi, sifat baik kita kepada keluarga kita adalah kita punya sifat ghairah terhadap keluarga kita. Apa itu sifat ghairah? Kecemburuan. Bahwa kita punya sifat kecemburuan terhadap keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kita tidak rela anak kita dan istri kita umpamanya tersingkap auratnya. Kita tidak rela istri kita, anak-anak kita melakukan maksiat-maksiat yang terang-terangan. Dan kita tidak rela ketika istri kita mungkin melakukan hal-hal dengan orang yang di luar dari mahram dengan hal yang mungkin ada kekeliruan. Ini kecemburuan yang pada tempatnya. Makanya ketika Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ditanya, gimana kalau ada orang yang macam-macam dengan istrimu? Dia mengatakan, la adribanna unuqahu, saya akan selesaikan ya. Lalu para sahabat heran. Lalu para sahabat mengatakan, lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atajabuna min ghirati Sa'ad, apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad yang begitu besar? Wallahi inni la aghyaru min Sa'ad, saya ini lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahi innahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu lagi daripada saya. Ada yang bilang kalau begitu Sambo ini bagus yang Sambo ya. Ada yang bilang kalau begitu Sambo ingin menjalankan hadis ini ya. Mungkin dia tidak pernah dengan hadis ini ya, dan itu cuma dibuat-buat saja mungkin. Allahu a'lam ya. Tapi kita tidak bicara tentang itu. Yang kita mau katakan bahwasanya kita ya sebagai seorang hamba ya harus memiliki sifat kecemburuan. Tapi min ghairi su'iz dzan ya, ulama kita mengingatkan, tanpa su'udzon. Apa itu su'udzon? Kita terlalu prasangka buruk ya. Jadi kita tidak prasangka buruk, tapi kita juga kalau ada hal yang dikhawatirkan, kita perlu menjaga masing-masing kehormatan anak kita dan keluarga kita. Dan salah seorang atau salah satu sifat yang tidak masuk surga adalah ad-dayus. Dayus adalah orang-orang yang membiarkan keluarganya dalam kemaksiatan ya. Orang-orang yang kadang bangga kalau anaknya menjadi tontonan banyak orang ya, dan billah ya. Banyak sekali orang-orang yang hari ini begitu bangga kalau anaknya bisa tampil di tengah-tengah banyak orang dan dinikmati oleh semua mata, yang padahal dia seharusnya menjaga kehormatan keluarganya. Ini salah satu bentuk khairukum li ahli, bukan merupakan kebaikan bagi seseorang ketika dia tidak memiliki ghirah kepada keluarganya. Dan bentuk khairukum li ahli ketika kita selalu menjaga kehormatan anak-anak kita dan istri kita serta keluarga kita secara umum. Al-ghirah min ghairi su'il dzan ya, tentang tidak su'udzon. Ini juga hal yang paling penting juga di antara pasangan kita ya. Makanya jika ada hal-hal yang bisa merusak hubungan di antara kita, ada indikasi yang kurang baik,
maka segera komunikasikan. Jangan disimpan, jangan dipendam, yang akan berakibat menjadi penyakit dalam hati dan kita prasangka yang tidak-tidak kepada saudara kita. Dan umat Islam sudah pernah diuji dengan hadisatul ifk. Umat Islam telah pernah diuji dengan satu peristiwa yang besar, yaitu peristiwa hadisatul ifk, berita bohong yang disebarkan oleh alladzi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh dari kaum munafikin, ya, tokoh dari kaum munafikin yang menyebarkan berita bohong, hoax tentang Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat yang mulia Safwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu. Dan penduduk Madinah telah digemparkan dengan itu. Dan karena kuatnya penyebaran berita bohong ini oleh si Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai-sampai Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, Hamna bintu Jahash, dan Usasah, ya, Mistah, ya, Mistah bin Usasah, beliau ketiga orang yang mulia ini jatuh dalam ikut menyebarluaskan berita bohong tersebut. Dan Nabi kita SAW sempat menjadi ragu terhadap keluarganya karena begitu kuatnya berita bohong tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menuntun kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW dan umat secara umum untuk mengedepankan husnuzan dan tidak termakan oleh suudzon, utamanya pada orang-orang yang memiliki kemuliaan, orang-orang yang memiliki kebaikan, orang yang sudah dikenal sebagai orang yang soleh. Maka demikian pula pada pasangan kita. Hukum asal kita prasangka yang baik, namun jika ada indikasi yang kurang baik maka kita perlu segera komunikasikan, ya, jangan kita pendam menjadi suudzon. Dan sebagaimana juga jangan yang kita selalu prasangka baik lalu akhirnya hilanglah girah di antara kita, kecemburuan yang merupakan bagian dari sifat yang dianjurkan. Kemudian di antara khairukum li ahlihi adalah at-ta'lim, mengajarkan ilmu kepada keluarga kita, menebarkan ilmu yang bermanfaat pada keluarga kita dan saling memberikan faedah di antara kita. Kan itu di antara makna qu anfusakum wa ahlikum nara adalah kita ajarkan ilmu yang bermanfaat pada mereka. Ya, tadi sudah ditanbih oleh Ketua DPD Ustaz Asri bahwa jangan sampai pincang, ya, tidak berjalan secara seimbang. Ada yang begitu rajin taklim, pasangannya mungkin agak malas-malas, dan kadang berkonsekuensi. Ada yang rajin ibadahnya, yang satunya malas. Ada yang punya visi misi yang jelas dalam perjuangan, dan satunya tidak ada perhatian terhadap agama ini. Ini akan menjadi duri dalam daging, ya, menjadi persoalan pada keluarga kita. Maka jamaah sekalian, di antara bentuk cinta kita kepada saudara kita, kepada keluarga kita, di antara khairiyah kita kepada keluarga kita adalah memberikan taklim kepada mereka. Dan yang paling bertanggung jawab adalah suami. Suami adalah yang paling bertanggung jawab untuk memberikan taklim kepada keluarganya. Dan kalau seorang suami mengatakan saya biasa-biasa saja, saya bukan seorang ahli ilmu, maka kewajiban bagi dia memfasilitasi istrinya untuk bisa ikut taklim, atau dia menyiapkan segala sesuatu yang memungkinkan kepada keluarganya untuk bisa menuntut ilmu. Jangan berhenti dia tidak berilmu lalu juga tidak mau membiarkan keluarganya untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu, apatah lagi menuntut ilmu syar'i yang kita maksudkan. Adapun ilmu-ilmu duniawi silahkan terserah dengan apa yang paling cocok. Tapi ilmu yang wajib ada pada setiap kita tanpa kecuali adalah pengenalan tentang ma'rifatullah dan ma'rifatuddin dan ma'rifat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang wajib, semua mesti tahu. Dan inilah yang menimbulkan rasa cinta kepada akhirat dan cinta kepada Allah, cinta kepada din dan cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang perlu ada, ya.
Bukan suatu kebaikan seorang suami yang dia menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh istrinya, dari pakaian dan semua kebutuhan yang diminta, dan semua yang diminta oleh anaknya dilengkapi, namun dia tidak memfasilitasi anak dan istrinya untuk tahu agama, untuk cinta kepada agama, untuk belajar. Dia wajib juga memotivasi mereka, bahkan mengajarkan kepada mereka ilmu ini. Dan ini bentuk khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu saja mengajarkan ilmu kepada keluarga beliau, ya. Beliau senantiasa mengajarkan ilmu itu kepada keluarga beliau. Kemudian jemaah sekalian, di antara bentuk khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli adalah adamut taklif bima la yustata' atau bima la yutaq. Tidak membebani pasangan kita dengan apa yang dia tidak sanggupi. Tidak membebani pasangan kita dengan apa yang tidak dia sanggupi. Dan kalau ternyata kita telah mengamanahkan kepadanya satu pekerjaan yang kelihatannya berat bagi dia, maka merupakan bentuk kebaikan kita kepadanya ketika kita ikut membantu pasangan kita dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan ini adab yang diajarkan oleh Islam kepada hamba sahaya. Ya, jangankan kepada pasangan kita yang sah, pasangan hidup kita, syarikatu hayatina, bahkan kepada hamba sahaya, budak belian, kita diperintahkan untuk berbuat yang baik dan jangan kita bebani apa yang dia tidak sanggupi. Dan jika amanah itu berat bagi dia, kita bantu tolong dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Maka ini juga seorang suami kepada istri dan istri kepada suaminya. Seorang istri yang baik harus tahu kadar kemampuan suami. Jangan dia memaksakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak disanggupi. Sebagaimana juga seorang suami, dia harus tahu bahwasanya istrinya telah melakukan pekerjaan yang sangat berat. Pekerjaan dalam rumah saja merupakan pekerjaan yang sangat berat, yang perlu ada dukungan, motivasi dari sang suami. Bahkan di waktu-waktu yang memungkinkan kita terjun langsung untuk membantunya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apa sebenarnya kesibukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, beliau mengatakan kana fi mihnati ahlihi. Beliau berada pada pekerjaan-pekerjaan istrinya. Artinya ini memang merupakan pekerjaan istri. Ya kan ada khilaf ya dari ulama kita, apakah tugas utama istri itu hanyalah melayani suami dari persoalan itu saja, persoalan syahwat saja, persoalan kebutuhan biologis saja, ataukah juga merupakan kewajiban sang istri dengan pekerjaan menyiapkan minuman, makanan kepada sang suami dan membersihkan rumah dan seterusnya. Ada khilaf di kalangan ulama kita. Namun kalau kita melihat contoh-contoh yang dicontohkan oleh generasi salaf, para wanita-wanita di zaman itu, kita dapati mereka memang juga capek dengan kerjaan-kerjaan yang seperti itu. Asma bintu Abi Bakar telah menceritakan bagaimana capeknya beliau membantu Zubair bin Awam dalam pekerjaan-pekerjaannya. Dan Fatimah radhiyallahu anha sampai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tolong kalau ada bisa pembantu yang membantu beliau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Berarti beliau capek dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Walaupun Nabi kita akhirnya hanya mengajarkan kepada beliau zikir-zikir saja yang bisa menjadi pengganti kekuatan fisik yang dibutuhkan dari seorang pembantu. Dan pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha tadi bahwa Nabi SAW itu dalam rumahnya membantu keluarga beliau. Membantu keluarga berarti itu pekerjaan keluarga, tapi dibantu oleh sang suami,
Maka suami yang baik, khairukum li ahlihi, adalah dia membantu pekerjaan istrinya. Dan kalau saja ya seorang Nabi SAW, manusia yang paling sibuk, masih ada waktunya untuk itu, maka rasanya tidak berhak kita untuk beralasan saya sebenarnya mau sekali juga bantu istri saya, tapi saya adalah seorang dai yang 24 jam di luar, ya, atau orang yang paling padat jadwalnya. Ternyata kita harus tetap juga memberikan jatah kepada istri kita, membantu mereka dalam pekerjaan-pekerjaan rumah kita, pekerjaan rumah yang telah diamanahkan kepada istri dan anak-anak kita. Ini adalah taklif bima la yutaq, taklif bima la yustata'. Kemudian yang ke-6 sebelum terakhir adalah khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, adalah memberikan nafkah yang cukup kepada mereka. Ya, memberikan nafkah yang cukup kepada mereka. Tentu saja ini di antara bentuk khairiyah kita kepada keluarga kita. Dan ini di antara tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita disebabkan laki-laki itu memiliki kelebihan dibandingkan kaum wanita, dan disebabkan apa yang telah mereka nafkahkan untuk istri-istri mereka. Maka jamaah sekalian, di antara bentuk khairiyah kita kepada keluarga kita adalah memberikan nafkah yang cukup, nafkah yang pantas, tentu saja sebatas kemampuan kita. Dan makna sebatas kemampuan adalah kita memaksimalkan kemampuan kita tanpa harus mengorbankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa nafkah dan mencari nafkah untuk keluarga adalah bagian jihad fisabilillah. Makanya ketika awal kali salat lail itu diperintahkan kepada Nabi SAW dan beliau membaca dengan bacaan yang panjang, lalu Allah menyuruh akhirnya untuk membaca dengan lebih ringan. Karena Allah mengatakan ada dua golongan yang berat bagi mereka untuk membaca bacaan yang terlalu panjang di seluruh malam yang ada. Allah mengatakan di antara mereka adalah wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Di antara mereka ada yang berjalan di muka bumi ini mencari nafkah, mencari rezeki yang Allah telah siapkan bagi mereka. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan di antara mereka ada yang mujahid fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah yang ringan dari Al-Quran itu. Ulama kita menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meringankan dua kelompok dalam bacaan-bacaan salat lail mereka karena kesibukan mereka yang mulia. Ada kesibukan jihad fisabilillah dan ada kesibukan mencari nafkah yang halal untuk keluarga mereka. Maka memaksimalkan diri kita untuk mencari nafkah yang halal untuk istri kita, anak-anak kita, adalah bagian pengorbanan yang merupakan bentuk khairiyah kita kepada keluarga kita. Tapi tentu saja memaksimalkan dengan harta yang halal. Jangan sampai tergoda dengan harta-harta yang haram, bahkan hindari hal yang masih syubhat. Kan itu di antara bagian cinta kita kepada keluarga kita, bagian khairiyah kita kepada keluarga kita. Kita menyiapkan hal yang halal saja untuk mereka. Ismail, anak dari bapa dari Imam Bukhari rahimahullahu taala, menjelang kematiannya, ketika ditanya dan beliau dengan tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, saya tidak tahu kalau di harta saya ada 1 dirham pun dari barang-barang yang syubhat, ya. Jadi syubhat saja tidak ada.
di hartanya walaupun 1 dirham. Dan inilah seterusnya yang ada pada setiap keluarga muslim, apatah lagi setiap keluarga pejuang, bahwa mereka adalah orang yang selalu menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal, dan mereka tidak pernah tertarik pada hal-hal yang haram, bahkan syubhat pun mereka hindari. Yang terakhir, di antara bentuk khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli adalah setiap pasangan berusaha untuk selalu tampil yang terbaik untuk pasangannya, baik dari muasyarah bil ma'ruf yang sebagaimana yang kita sebutkan, termasuk dalam penampilan dirinya, at-tazayyun, dalam berhias kepada pasangannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inni uhibbu la atazayyan kama uhibbu an yutazayyan li. Saya suka berhias untuk pasanganku sebagaimana saya juga suka jika pasanganku berhias untukku. Ini di antara khairiyah. Kita ingin melakukan hal yang terbaik untuk pasangan kita, maka kita selalu tampil dengan penampilan yang terbaik untuknya, dan juga kita berharap dia pun demikian. Ya, hubungan timbal baik, termasuk dalam masalah-masalah yang kelihatannya kecil seperti ini. Dan lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menyukai hal-hal yang wangi-wangian, hal yang harum, dan itu di antara kenikmatan duniawi yang menjadi bagian sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dicintai oleh istri-istrinya sebagaimana beliau juga sangat mencintai istri-istri beliau. Dan ini adalah sesuatu yang merupakan kelihatannya duniawi, tapi dia adalah di antara bagian yang bisa menambah kecintaan di antara kita. Dan Islam tidak melarang hal-hal yang semacam ini selama dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh syariat. Jemaah sekalian, ini beberapa pesan-pesan yang kami sangat yakin yang kita sudah sering mendengarkannya, namun tidak mengapa kami mau mentakkid, dan secara khusus ya juga di Dewan Syariah kita ada konsultasi khusus ya setiap hari Senin untuk masalah usra dan ukhuwah. Dan terus terang ya kita juga sedih ya ketika kadang mendengarkan masalah-masalah yang mungkin kita bayangkan hanya biasa itu terjadi di orang-orang yang masih awam, orang yang belum faham akan agama. Ternyata hal itu juga terjadi di kalangan aktivis. Yang semoga ya kita benar-benar bisa memperbaiki diri kita, menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Dan di antara hal yang terbaik adalah dalam persoalan keluarga ini. Tadi sudah dikatakan, keluarga adalah madrasah ula, keluarga adalah markaz awal, keluarga adalah tempat basis perjuangan pertama, dan dengannya kita menebarkan dakwah ini dan agama ini kepada seluruh umat. Jika madrasah kita telah berhasil, jika markaz kita telah berhasil, maka keberhasilan insyaallah sebentar lagi akan tersebar di sekitar kita, bahkan di penjuru dunia yang jauh dari kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bisa kalau ada. Ya, alhamdulillah. Tadi beberapa yang dari narasumber
menjadi yang terbaik bagi keluarga kita masing-masing. Masih ada waktu sedikit, sekitar 10 menit. Kami persilakan kepada peserta kalau ingin memberikan pertanyaan, nanti kita kasih kesempatan. Atau tambahan ya? Yes, Atau tambahan. Iya kan kita tadi sebut 7 poin. Satu ada yang bisa genapkan jadi 10. Khairukum li ahli. Iya. ya. Mungkin bisa menambahkan. Atau koreksian ya. Satu juga mengkoreksi ya. Ya, dari 7 tadi yang dipaparkan oleh Ustaz kita, mungkin ada yang menambahkan menurut beliau, atau yang mempertanyakan apa yang sudah dijelaskan oleh beliau, atau misalnya untuk silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut satu teman saya, misalnya mungkin ini kasus saya, Ustaz, jika misalnya ada satu kondisi di mana ada kepentingan urusan dakwah yang terkait dengan lembaga, kemudian di sisi yang lain ada juga kebutuhan atau kebutuhan keluarga, ada keluarga yang harus kemudian juga masalahnya mungkin juga mungkin ada tips dari Ustaz bagaimana seorang kepala rumah tangga ini, tips dakwah ini memposisikan dirinya. Sebelah. Iya. Khusus sekalian, dalam Islam ini ada yang dinamakan dengan fiqhul aulawiyat, ya, skala prioritas. Dan ini termasuk fikih yang paling penting, fikih tafadul. Fikih yang mana yang paling afdal, yang mana harus didahulukan. Karena kalau ini salah, maka kadang sesuatu yang kelihatannya remeh menjadi besar persoalannya. Terkait dengan kepentingan dakwah dan kepentingan keluarga, maka jika saja kepentingan keluarga ini sesuatu yang tidak bisa ditunaikan kecuali oleh kita, karena terkait dengan keluarga kita, dan urusan dakwah dan perjuangan bisa handle, bisa ditunaikan, diambil alih oleh yang lainnya, maka didahulukan kepentingan keluarga kita. Apalagi jika di dalam ketaatan. Makanya ketika ada seorang sahabat yang mendengarkan tentang tidak bolehnya wanita pergi safar tanpa mahram, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni tutibtu fil jihad." Nama saya sudah dicatat untuk berjihad fi sabilillah, tapi istri saya akan pergi haji tanpa mahram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Intaliq ma'ha." Ya, pergi bersama istrimu, batalkan jihadmu, pergi sama istrimu. Karena jihad masih ada yang bisa melakukannya. Itu kalau memang masih ada, masih cukup. Sedangkan istrimu tidak ada yang bisa wakili untuk pergi, mesti ada mahram. Maka dahulukan itu. Cuma ya, dalam kondisi-kondisi tertentu juga ada keluarga-keluarga pejuang yang mampu mengabaikan hak-hak keluarga jika keluarganya juga adalah keluarga yang sudah siap untuk itu. Makanya kalau kita baca ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ingin mewasiatkan hartanya kepada orang lain karena dia rasa sangat banyak, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akhirnya memberikan keringanan paling maksimal sepertiga dari hartanya, dan jangan lebih dari itu.
dengan alasan bahwa jika meninggalkan keluarga dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada nanti mereka minta-minta sepeninggal kita. Tapi kalau kita lihat sendiri dari Nabiullah Muhammad SAW, beliau meninggalkan keluarganya dengan tidak mewariskan apa-apa terhadap keluarganya. Apakah sudah bertentangan? Jawabannya tidak, karena beliau telah mendidik keluarganya siap untuk itu. Bahkan sebelumnya sudah Allah tegur dengan surat Al-Ahzab, bahkan diberikan opsi, mau dengan saya atau mau dengan dunia, ya. Dan sebagaimana juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ketika momen Tabuk menginfakkan semua hartanya. Bagaimana dengan keluarganya? Kata ulama kita, karena beliau sudah mendidik keluarganya komitmen untuk siap, memang semuanya sepakat untuk itu. Maka keluarga yang semacam ini ada toleransi untuk seperti itu. Namun hukum asal kebanyakan keluarga punya hak-hak yang tidak boleh tidak boleh diabaikan, ya, tidak boleh diabaikan. Artinya kalau kita belum bisa mendidik keluarga kita, belum komitmen dengan perjuangan dan belum faham akan seperti itu, tetap berhak untuk diberikan hak-haknya. Namun kalau kita sudah bisa menjadikan mereka keluarga-keluarga yang siap memang berjuang, tidak ada lagi yang bagi mereka kecuali perjuangan, maka ya disitulah baru bisa kita dahulukan perjuangan ini. Jadi kasus per kasus dan perlu dilihat, ya, dan tetap perlu ada tarbiyah yang baik kepada mereka. Namun hukum asal, ya, kalau memang hanya kita yang bisa melakukan itu dan keluarga sangat mendesak untuk diberikan haknya, maka itu didahulukan selama juga ada yang bisa melaksanakan pekerjaan dakwah dan perjuangan itu. Wallahu a'lam. Iya. Sebenarnya tadi Ustaz tentang kisah sahabat yang hendak berjihad, kemudian istrinya yang katanya kemudian jadi bertanya juga memilih kepada istrinya bertanya pertanyaan Ustaz, bagaimana dengan masyarakat kita sekarang yang banyaknya kaum muslimin negeri kita ini, mereka membiarkan istrinya atau keluarganya itu berhaji, berumrah atau mahram. Bagaimana status hukum daripada haji dan umrah yang berangkat tanpa mahram? Sebenarnya sekarang. Ya. Pertama kita katakan bahwa ini tentu saja ada khilaf, ya, tentang hukum haji tanpa mahram. Dan ini sebenarnya hukum safar tanpa mahram, ya, hukum safar tanpa mahram. Tapi dulu kebanyakan safar-safar mereka adalah safar-safar yang wajib, safar karena jihad atau safar karena haji dan semacamnya. Dalam safar yang wajib saja Nabi SAW menekankan pentingnya mahram, wajib mahram. Belakangan ada beberapa riwayat-riwayat tentang safar sebagian dari istri Nabi SAW dalam haji ditemani oleh Rufqah Ma'munah, ya, teman-teman yang terpercaya. Tapi kalau kita lihat riwayat ini, ya, riwayat tentang di zaman Nabi yang Nabi kita tidak izinkan kepada orang-orang tersebut, apalagi waktu itu wanita-wanita yang menemani istri-istri kita, seandainya di zaman itu juga orang terpercaya, tapi beliau tidak izinkan, ya. Ala kulli hal ini ada khilaf tentang boleh tidaknya wanita pergi tanpa mahram, tapi yang kita pilih adalah tidak boleh seorang wanita pergi tanpa mahram. Sedangkan dalam urusan haji saja tidak diizinkan, padahal dialah rukun Islam, apatah lagi karena sebab-sebab yang lain. Cuma perlu dibedakan antara apakah syarat itu merupakan syarat sah atau dia merupakan bagian
salah satu makna istita'ah. Jadi karena Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Kewajiban haji itu bagi orang yang sanggup. Makanya sebagian ulama mengatakan untuk wanita di antara syarat sanggupnya adanya mahram. Tapi kapan ada wanita pergi tanpa mahram, maka hajinya sah tapi dia berdosa, ya. Atas pendapat yang mengatakan wajib dengan mahram. Ya, jadi kita katakan bahwa mereka-mereka itu hajinya tetap sah, namun mereka telah melakukan satu pelanggaran karena tidak pergi dengan mahram, dan sang suami juga tidak menemani mereka atau membiarkan mereka. Wallahu a'lam. Ya, masih ada satu curhat, agak panjang surat, tapi kesimpulannya saya coba sampaikan bahwa sebuah kisah, ya, surat Nabi, surat pasangan ini dulu sebelum diberi banyak amanah, ya itu romantisnya masih kencang, ya masih terbaik lah, ya, masih setelah diberi amanah nanti Apa maksudnya amanah? Amanah apa maksudnya? Amanah apa maksudnya? misalnya dirosa, Ya. Oh, amanah dakwah. Hah? Amanah dakwah. dirosa dan lain sebagainya. Waktu ini misalnya, akhirnya keromantisan itu tidak hilang, tapi berkurang dari yang sebelumnya. Jadi bertanya, kira-kira apa solusinya ini? Karena ya, kalau dia meminta misalnya sebagai kewajibannya saja istri, karena jawaban yang keluar kan kecapean misalnya. Jadi ya karena urusan dakwah, artinya bagaimana bersikap dari sisi suaminya menjadi suami terbaik, begitu pun dengan dari sisi istri sebagai menjadi istri yang terbaik. Ya, selesai. Iya. Bagi pejuang dakwah yang sudah mengikrarkan dirinya untuk menjadi pejuang dakwah, memang mesti meminta kekuatan kepada Allah lebih daripada yang lainnya. Artinya dia tetap bisa kuat dalam menjalankan amanah dakwah, sebagaimana dia juga tetap kuat untuk menunaikan hak-hak di rumah tangganya, ya. Tapi kalau dia sudah bekerja dakwah lalu di rumah dia tidak sanggup lagi menunaikan hak dari pasangannya, maka ini ada khalal, ya, ini ada khalal. Ini satu hal yang kurang dan keliru, perlu diperbaiki, ya. Dan kalau mesti ditarjihkan, kalau bisa di al-jama', tariqatul jama' aula min tarjih, digabungkan maslahat ini lebih baik daripada dipilih salah satunya. Tapi kalau terpaksa harus tarjih, maka seperti yang kita sebutkan tadi, hak keluarga harus didahulukan sebelum yang lainnya. Selama ya hak-hak kepentingan dakwah itu masih ada yang juga bisa tunaikan, ya. Namun kalau tidak, maka antara pasangan ini perlu juga saling memaklumi kadang, ya. Jadi kalau memang bilang ya kita ini karena ya kalau seandainya umpama di kampung itu baru tinggal 2 saja yang berdakwah, ya apa boleh buat, kita capek-capek di luar, kalau di rumah ya kita saling memaklumi, ya. Tapi mintalah kekuatan dari Allah yang dan bisa diberikan keberkahan, ya. Ada sebenarnya kalimat terakhirnya saya kurang sampai terucap kata-kata bahwa saya kira masa-masa dari ini pada yang curhat tadi. Saya kira karena waktu kita terbatas, akan jasa kemarin telah memberikan materi kepada kita dan cukup bagus sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita sebagai aktivis dalam
kita di DPD Wadah Islam Jatim ini. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum. Ya, akhirnya dengan selesainya materi yang dibawa oleh kita, maka kita tutup acara taklim sakinah ini. Dan insya Allah kita akan ketemu kembali pada taklim sakinah berikutnya. Ini bagian pertama. Dan program ini kita programkan bulanan. Ya, seperti itu. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.